Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا، وأنه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى، فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا، وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih beri kita kesehatan untuk bisa menghadiri salat subuh dengan berjamaah. Karena sungguhnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya butuh sehat dan kuat, tetapi butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah taufik untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini berada pada tanggal 14 Zulhijjah, tengahan bulan Zulhijjah. Baru saja kita melewati tanggal 10, 11, 12, 13 Yaumul Idul Adha, kemudian Ayyamut Tasyrik. Telah kita laksanakan kurban di tempat kita. Pelayaran ini berarti jumlahnya kalau tidak salah gitu, ada 16 sapi dan 13 kambing. Okay. Baik, insya Allah kita hari ini karena berkaitan dengan kurban, saya menyetir satu hadis Nabi SAW yang mungkin kita sebagian sudah hafal. An Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka taala. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman itu akan mengasihi mereka. Maka kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah oleh kalian siapa-siapa yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Makna ar-rahimun, orang-orang yang berkasih sayang adalah liman fil ardi min adamin wa hayawanin. Yang dimaksud ar-rahimun itu termasuk diantaranya adalah manusia dan hewan. In lam yu'mar biqatlihi bil ihsani ilaihim. Jadi hamba-hamba Allah yang penyayang itu diperintahkan tidak hanya berkasih sayang kepada sesama manusia. Nah, kalau kita ini kan di Islam ya, Islam. Itu hak tetangga saja diatur. Hak tetangga itu diatur. Ada tetangga yang haknya 3, ada tetangga yang haknya 2, ada tetangga yang haknya 1. Kok bisa begitu? Nah, tetangga yang haknya 3 itu adalah tetangga yang dia sama-sama orang Islam. Kemudian dia masih ada kekerabatan. Kemudian dia adalah tetangga kita. Berarti 3 haknya. Hak tetangga, hak sesama muslim, hak kerabat. Kemudian yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Siapa itu? Tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan, tetapi dia adalah orang Islam. Berarti dia punya hak sesama muslim. Yang kedua, dia adalah tetangga kita. Maka dia punya hak 2. Hak tetangga dan hak sebagai sesama orang Islam. Kemudian tetangga yang haknya 1 siapa? Tetangga yang agamanya non-Islam.
itu punya hak. Itu pun sudah diatur sehingga Nabi SAW menyabdakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Nah, memuliakan tetangganya. Sampai-sampai dalam hadis Nabi SAW, kalau sekiranya engkau memasak masakan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Supaya apa? Kalau dagingnya itu sedikit, paling tidak tetangga itu tidak hanya menerima baunya saja, tapi menerima rasa masakan itu. Lah ini kan tidak, kadang-kadang tetangga cium bau saja, enaknya baunya, tapi tidak merasakan yang dimasak. Gitu. Lagi apa tetangga itu? Kayaknya enak ini lagi bakar sate, atau lagi bikin sop. Yang sopnya itu kalau dimasak bumbunya itu asapnya kan kemana-mana itu, enaknya itu. Nah, tapi hanya merasakan enaknya di asap. Masak dagingnya sedikit, maka diperbanyak kuahnya supaya tetangganya dapat rasanya, walaupun tidak ada dagingnya tapi dapat rasa dagingnya. Itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Islam, sehingga pun Nabi SAW menyabdakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Kalau dalam hak tetangga itu, bahkan di zaman Ali radhiyallahu anhu itu ada tetangga yang orang Yahudi. Kalau sekarang ini kan tersekat-sekat ya rumah itu kan. Kalau di rumah itu kan kalau bergandeng berdempetan begini itu. Itu tetangganya Ali radhiyallahu anhu itu orang Yahudi. Ada saluran pembuangannya itu masuk ke dalam rumahnya Ali. Kalau kita mungkin sudah marah Pak ya. Kelahi sudah itu. Ada saluran pembuangan air, mungkin kotoran itu masuk ke rumahnya. Tapi itu Ali sama Fatimah tidak marah. Hanya dibersihkan tiap hari begitu terus. Sampai akhirnya tetangganya itu tahu, ternyata saluran kotorannya itu sampai ke rumah Ali. Dan Ali dan istrinya tidak marah kepada tetangganya. Kenapa? Memuliakan tetangga. Maka sebab itulah singkat cerita itu, orang Yahudi itu setelah tahu keadaan begitu, kenapa kok bisa begitu? Engkau tidak marah kepada kami, padahal kami sudah, itu kan secara nyata kan mendolimi kan? Kenapa tidak marah? Maka sampaikan dalam ajaran Islam itu ada namanya hakul jar, hak tetangga, memuliakan tetangga. Dan memuliakan tetangga itu tidak marah, hanya dibersihkan, namanya kotoran. Tapi membersihkannya berapa lama itu? Sudah bertahun-tahun. Maka orang Yahudi yang tahu perkara itu setelah bertahun-tahun akhirnya bersyahadat masuk Islam. Masuk Islam. Makanya kalau kita cari rumah atau cari tempat tinggal itu, yang dicari pertama siapa Pak? Karakter tetangganya. Bukan bukan letak rumahnya, bukan posisi strategis, bukan. Tapi karakter tetangganya. Rumahnya mungkin strategis, tempatnya bagus, tapi kalau tetangganya tidak bagus, maka hidup pun tidak terasa enak di situ. Tapi rumahnya mungkin posisinya kurang bagus, tetapi tetangganya semuanya baik semua, maka hidup di tempat itu menjadi kehidupan yang baik. Baik. Ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin hayawanin lam yum'ar biqatlih. Rasa kasih sayang itu kepada manusia dan kepada hewan, yang mana ada hewan-hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Lam yu'mar biqatlih bil ihsan. Bahkan diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Karena ada hewan-hewan yang boleh dibunuh, ada yang boleh tidak dibunuh. Hewan yang boleh dibunuh apa Pak? Ya, tikus kalau mengganggu. Tapi yang dapat pahala itu apa Pak? Cicak. Cicak itu. Kalau kita bunuh cicak itu dapat pahala itu.
Tapi kemudian nanti jangan, dapat pahala kemudian dicari kemana-mana, jangan. Kalau cicak itu sudah mengganggu, misalkan di tempat makan kita ada tai cicak, berarti ya banyak cicak di atas itu kan, mengganggu itu, boleh dicari, dibunuh. Kemudian tikus, kalau tikus itu sudah merusak, biasanya di dapur tikus Pak ya. Tidak mungkin tikus di kulkasnya, biasanya di dapur saja itu. Yang dapurnya agak terbuka atau bahannya bahan dari kayu. Kalau tidak mengganggu ya tidak usah dibunuh. Contoh, hewan yang ada di sekitar kita yang kita tidak diperintahkan untuk membunuhnya apa? Kucing. Nah, kucing kan di sekitar kita kan? Cuma kadang-kadang kita jengkel dengan apa? Kotorannya. Nah, kotorannya kan, tidak memelihara tapi ikut membersihkan kotorannya. Padahal bukan kucing orang, kucing liar. Gitu. Nah, kucing liar. Tapi kucing itu salah satu hewan yang disayangi Nabi SAW. Bahkan ada sahabat yang dinamai pakai nama kucing. Abu Hurairah itu kan dikata Hir. Abu Hir jadi Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Bapaknya kucing. Karena ada kucing itu yang selalu, kalau orang dulu itu kan pakainya begini Pak. Lengan bajunya itu bukan seperti kita begini, kecil-kecil gini. Lengan bajunya lebar-lebar sehingga ada kucing itu selalu, kucing kecil masuk ke lengan bajunya itu. Abdurrahman bin Sakhr kalau tidak salah namanya itu. Masuk ke situ sehingga dijuluki Abu Hir. Kemudian di kemudian hari disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Bulu anjing gimana Pak? Pasti. Ya? Pasti. Enggak. Enggak juga. Yang najis itu air liurnya. Hah? Yang najis air liurnya apa? Anjing itu. Bulunya tidak. Cuma kita kan kalau sekali najis semuanya najis itu. Air liurnya itu Pak yang najis. Kita ini kadang terlalu hati-hati, tapi kebablasan hati-hatinya itu. Misal gini Pak, naik motor kena cipratan air, wah najis. Padahal belum tentu najis gitu. Belum tentu itu air dari selokan kan. Bisa jadi air yang disiram itu air pam, PDAM untuk apa, supaya tidak panas. Nah, cuma karena saking hati-hatinya itu, pokoknya lewat najis gitu, najis gitu. Padahal belum tentu najis gitu. Itu makanya pentingnya belajar fikih itu. Tapi kalau tidak belajar fikih itu nanti timbul dalam hati kita itu sering perasaan syak atau ragu-ragu. Nah, ini najis atau tidak ini? Sah atau tidak? Batal. Nah, itu nanti repot itu Pak. Kalau sering timbul ragu-ragu, nanti wudhunya ragu-ragu. Sholatnya yang paling parah, ada orang sholat itu kan ragu-ragu. Allah, ulangi. Allah, nggak jadi itu. Karena ragu-ragu terus kan? Ragu-ragu. Berarti ada masalah di wudhunya itu. Nanti wudhunya demikian. Ini cuci tangan. Nanti ragu-ragu cuci tangan lagi. Berarti ada masalah lagi di mana? Di istinjanya. Nah, itu ada berkaitan semua itu antara istinja, wudhu sama sholat, berkaitan semua. Ketika mau mulai sholat sudah ragu-ragu, berarti ada masalah di wudhunya. Ketika wudhu pun ragu-ragu, berarti ada masalah di istinjanya. Berarti istinjanya belum sempurna itu. Mungkin saja ada tetesan air air kencing itu netes di bajunya sehingga ketika wudhu ragu-ragu dia. Sudah begitu diganggu lagi sama siapa Pak? Walhan. Walhan itu siapa? Jin yang mengganggu ketika orang wudhu itu, dibuat ragu-ragu itu. Nanti sholat ada lagi jin lain itu yang ganggu itu. Setan lain yang mengganggu. Kalau di rumah kita pun ada jin pengganggu itu. Siapa namanya Pak? Siapa Pak? Kalau zaman-zaman saya itu yang tahu Street Fighter ya. Street Fighter. Itu ada salah satu tokohnya ternyata diambil dari nama setan. Siapa itu Pak? Dasim. Dasim itu jin yang berada di rumah, yang membuat rumah itu terasa panas, membuat antara suami istri itu berkelahi gara-gara masalah kecil, membuat anak sama orang tua kelahi gara-gara masalah kecil. Itu Dasim itu namanya. Masuk keluar rumah harus doa Pak. Kan kita kadang-kadang masuk rumah masuk aja kan, wah rumah kita sendiri. Iya, tapi kalau tidak masuk tidak pakai doa,
Itu sama saja. Makanya kenapa ada satu kesempatan kita pulang itu tiba-tiba kelahi sama anak istri. Kenapa? Karena masuk tidak berdoa. Ada juga yang ngomong mitos. Makanya kalau habis dari jalan itu segera wudu. Dikira jalannya itu yang jelek, padahal bukan. Orangnya masuk rumah tidak pakai doa. Tidak doa, tidak salam pula. Itu sudah. Kalau ada orang yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau tidak ada orang bagaimana? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Boleh. Doa masuk rumah itu bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Bismillahi walajna, dengan nama Allah aku masuk. Wa bismillahi kharajna, dengan nama Allah aku keluar. Wa ala Allahi rabbina tawakkalna, kepada Allah lah kami Jadi sama, antara masuk dengan keluar itu sama. Keluar bismillahi tawakkaltu ala Allahi, sama kan? Masuk juga sama. Bismillah ditambah depan bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Kalau keluar bismillahi tawakkaltu 'ala Allah kan? Ini kebalikannya. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Tapi kalau tawakalnya betul, itu seperti burung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, kata Nabi. Seandainya kalian itu bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum, kalian akan diberikan rezeki kama yarzuqut thair, sebagaimana rezekinya burung. Yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan. Dia berangkat pagi-pagi perutnya kosong, pulang perutnya penuh. Burung kan begitu ya. Makanya burung itu berkicau di kapan? Pagi hari, subuh-subuh itu kan banyak burung berkicau kan. Pagi cari makan, kosong perutnya, nanti pulang kenyang sudah penuh. Tidak hanya penuh, dia berikan makan untuk yang di sarangnya itu. Burung begitu. Kalau manusia tawakalnya seperti burung itu, maka cari makan satu hari untuk besok itu cukup, Pak. Cuma karena pemikiran kita ini, mohon maaf, pemikiran kita ini sekarang sudah banyak dimasuki pemikiran orang barat. Sehingga apa? Yang terjadi, makanan ditumpuk sampai untuk bulan depan, sampai bukan berbulan-bulan ke depan sudah ditumpuk gitu kan. Padahal belum tentu kita hidup sampai bulan depan gitu loh. Tapi makanannya sudah ditumpuk, ini untuk bulan depan, penuh kulkasnya. Padahal belum tentu hidup kita itu sampai bulan depan. Nah, itu hewan-hewan apa yang tadi? Hewan-hewan yang ada di sekitar kita yang kita tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Bahkan bil ihsan ilaihim yuhsinur rahmanu ilaihim. Maka orang-orang yang mampu memuliakan orang lain, manusia dan hewan-hewan, dengan tidak sembarangan membunuh itu, Allah akan berbuat baik kepada mereka. Maka kalau di bahasa Quran itu in ahsantum ahsantum li'asukum. Kalau kalian berbuat baik, maka sungguhnya kebaikan itu kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan itu untuk kalian juga. Jadi kebaikan itu untuk diri sendiri, keburukan juga untuk diri sendiri. Wala taziru wazratu wizra ukhra. Tidak ada seseorang menanggung dosa orang lain. Kayaknya kalau ada orang ke masjid nitip, saya nitip, ya enggak bisa, Pak. Nitip apa? Nitip infak enggak apa-apa, nitip ya infak enggak apa-apa. Nitip apa? Pahala enggak bisa itu. Karena tidak ada orang bisa menanggung dosa orang lain. Enggak bisa. Ayo ke masjid sholat, saya nitip ya, enggak bisa. Kalau titip uang untuk infak, kota infak enggak apa-apa itu. Kalau titip pahala tidak bisa. Harus dikerjakan sendiri kan. Irhamu man tastati'una an tarhamu. Maka sayangilah siapapun yang mampu kalian sayangi. Dari apa? Min asnafi makhluqatihi ta'ala. Dari berbagai macam jenis makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia walau ghairu aqilin, manusia, hewan, tumbuhan termasuk, Pak. Nah, manusia, hewan dan tumbuhan. Bisyafaqati alaihim, dengan rasa kasih sayang kepada mereka. Wa du'aukum lahum birrahmal maghfirah,
dan mendoakan mereka agar mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berkasih sayang kepada makhluknya, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, yarhamuhumul malaikah, maka malaikat pun akan menyayangi mereka. Malaikat pun akan menyayangi mereka. Wa min rahmati ammatun li ahli sama, dan termasuk rahmat Allah secara umum kepada penduduk langit, alladzina hum aktsaru min ahlil ard, yang mana mereka itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Penduduk bumi itu manusia sekarang kurang lebih berapa miliar? Berapa miliar, Pak? Manusia itu. Jadi kalau jumlah seluruhnya itu 6 atau 7 miliar manusia. Tetapi penduduk langit itu lebih banyak, Pak. Bukan dalam hadis panjang itu, tidaklah sejengkal daripada tempat di langit itu melainkan ada penghuninya. Nah, ada penghuninya. Lah kita saja yang manusia itu, kita masing-masing di antara manusia itu ada 2 malaikat, Raqib dan Atid. Kemudian 2 malaikat lagi namanya malaikat hafadzah yang menjaga kita, yang senantiasa menjaga, selain Raqib Atid yang mencatat amal kebaikan keburukan. Kemudian ada lagi, jadi ada 4 malaikat ya. Kemudian selain malaikat, manusia itu ditemani jin. Namanya jin Qarin. Jin Qarin. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, kemudian kok kelihatan orang itu muncul lagi, itu bukan orangnya, Pak. Jinnya itu. Yang persis 100% seperti orang yang sudah meninggal itu. Makanya bukan arwah gentayangan, bukan. Itu orang yang muncul hidup lagi, tidak ada orang hidup lagi. Itu jin Qarin yang menyerupai orang, karena memang dia yang menyertai orang itu dari hidup sampai mati. Itu jin Qarin namanya. Karena orang sudah mati tidak bisa hidup lagi. Bahwasanya di atas kita itu ada langit-langit yang memang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalah taklim, masalah ini kan jarang. Masalah astronomi, masalah planet-planet itu kok yang biasa mentaklimkan orang-orang barat. Nah, kita ditipu di situ tanpa kita sadari. Oh, orang Amerika yang pernah ke bulan namanya Neil Armstrong, padahal belum pernah. Yang pernah ke bulan itu dia pasti akan mengatakan di bulan itu ada retakan seperti pernah dibelah. Siapa yang membelah? Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk mukjizat beliau itu. Mukjizat yang paling besar itu Al-Quran. Nabi pernah membuat makanan jadi banyak. Ya, ketika sahabat dari Ansor itu bawa makanan, maksudnya ditujukan untuk Nabi dan hanya sahabat yang di situ saja. Jadi membawa untuk Nabi dan sahabat yang di sekitar 3-4 orang. Tapi kata Nabi apa? Bismillahi ala barakatillah. Dengan nama Allah dan keberkahan Allah. Kemudian yang lain itu tidak boleh tidak boleh mengambil makanan itu kecuali dengan izin Nabi. Pernah satu nampan itu bisa dimakan dengan puluhan orang. Satu nampan. Makanya kalau makan bersama-sama satu nampan itu makan yang terdekat itu. Bismillah ala barakatillah itu. Nah, dari pinggir. Kadang-kadang kita tidak tahu keberkahan makanan itu di mana. Nabi SAW juga pernah diberi susu unta atau susu kambing gitu. 1 mangkok. Tapi 1 mangkok itu bisa untuk 70 orang lebih. Ahlu sufah. 70 orang. Bayangkan. 1 mangkok suruh minum. Bagi minum tuh terus sampai kepada siapa? Terakhir Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah yang bagi kan. 70 orang ahlu sufah itu kenyang semua. Sampai mangkok itu diterima Abu Hurairah. Kemudian kata Nabi, isyrab. Minumlah Abu Hurairah. Habis minum, suruh minum lagi. Sampai berapa teguk lebih banyak daripada sahabat yang lain. Kemudian setelah itu diberikan kepada Nabi masih utuh. Masih
masih utuh. Dari mana itu? Kalau logika kita kan habis itu susu. Karena cuma semangkok susu bisa untuk 70 orang lebih. Maka itu pentingnya ketika kita makan dimulai dengan bismillah. Nah, makanya doa makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu keberkahan makanan itu. Kalau di Islam, makanan untuk 1 orang bisa dimakan untuk 3 orang. Makanan 3 orang bisa dimakan 5 orang. Makan 5 orang bisa dimakan oleh 7 sampai 9 orang. Bisa itu. Karena keberkahan makanan itu. Nah, keberkahan makanan. Prasmanan itu sudah berkah. Kenapa? Karena porsinya orang beda-beda kan. Ada yang banyak, ada sedikit. Coba dikasih kotakan semua. Pasti tersisa dan dibuang kan? Kalau prasmanan tidak dibuang. Itu. Boleh nambah. Nah, enggak apa-apa nambah, Pak. Yang penting dihabiskan. Nah, itu salah satu bentuk keberkahan dikerjakan bersama-sama, maka di situ timbul keberkahan. Nah, makanya di Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, kalau sudah saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, maka di situ timbul keberkahan. Kalau sudah berkah, sudah itu yang dicari orang kan? Yang dicari orang. Kalau sudah berkah itu sudah selesai masalahnya. Bukan masalah banyak sedikitnya, tapi masalah berkahnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini insya Allah, karena ini materinya materi acak. Karena bisa dikasih materi tema untuk hari ini. Nah, tidak ada, nggak apa-apa. Semoga satu hadis Nabi SAW ini mengingatkan kita untuk terus saling berkasih sayang sama manusia dan juga kepada hewan dan tumbuhan, sehingga dengan kasih sayang itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ar-rahimun, yang termasuk hamba yang berkasih sayang, sehingga Allah menyayangi kita, malaikat pun menyayangi kita. Dan ketika Allah dan malaikatnya menyayangi kita, maka makhluk-makhluk pun akan berkhidmat kepada kita semua. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua dan bisa kita sampaikan kepada ahli keluarga kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم